Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah inspirasi judul skripsi ekonomi syariah. Teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang sedang berencana menulis skripsi yang dari prodi ekonomi syariah, pada hari ini saya akan membantu teman-teman untuk memberikan inspirasi. Nanti dari inspirasi yang saya sampaikan bisa dipilih kira-kira mana yang menarik minatmu, mana yang kamu kuasai, bisa dikembangkan lebih lanjut dan dibuat judulnya. Nah, di dalam pengembangan masalah-masalah yang ada di sekitar program studi ekonomi syariah, ruang lingkup pembelajaran dari ekonomi syariah, itu kita bisa lihat dari dua hal. Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Nah, ruang lingkup kajian dari ekonomi syariah itu menyangkut kepada semua aspek perilaku manusia, ya, menyangkut semua aspek perilaku manusia, baik dalam konsumsi, produksi, dan distribusi. Nah, konsumsi, produksi, dan distribusi dalam kehidupan kita sehari-hari yang semuanya itu berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, kita bisa menggali berbagai persoalan ekonomi kerakyatan, tapi tetap analisisnya berbasis Islam, berbasis Al-Quran dan As-Sunnah. Baik teman-teman sekalian, ruang lingkup kajian dari ekonomi syariah itu sangat luas. Jadi saya mencoba memilihkan ya beberapa untuk teman-teman nanti bisa dikembangkan lagi. Jadi ini adalah merupakan topik ya sebagai inspirasi saja. Nanti bagaimana merumuskannya, variabel apa yang akan diteliti, silahkan ya pilih yang sesuai dengan minat dan kemampuanmu. Yang pertama yang saya sampaikan inspirasi ini adalah mengenai tanggung jawab sosial dari perbankan syariah. Ini banyak masalahnya yang bisa kita angkat. Yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi minat menabung di bank syariah. Nah, ini bisa kita telusuri dari remaja, anak-anak dan remaja ya, dibudayakan menabung, tetapi kan selama ini menabungnya di bank konvensional. Nah, bagaimana kita menarik potensi dari anak-anak dan remaja untuk menabung di bank syariah gitu ya. Nah, ini banyak masalah yang bisa kita angkat ya. Dan pada umumnya mahasiswa jarang mau mengangkat masalah ini gitu. Padahal ini adalah potensial sekali ya untuk diangkat menjadi judul penelitian. Kemudian yang ketiga adalah masalah-masalah yang terkait dengan asuransi. Nah, siapa yang tidak mengenal asuransi? Hampir setiap orang dewasa terutama mengenal asuransi. Berbagai jenis asuransi ya. Yang paling populer misalnya asuransi syariah dalam bidang kesehatan dan ketenaga kerjaan misalnya. Nah, kita bandingkan bagaimana plus minusnya yang syariah dan konvensional. Kemudian bagaimana cara menarik masyarakat untuk mau menjadi peserta asuransi syariah. Yang keempat adalah faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah untuk mau mengambil keputusan dan mau mengambil pembiayaan di bank syariah ya. Jadi itu juga bisa dijadikan inspirasi. Yang kelima adalah inspirasi yang kelima, tinjauan ekonomi Islam terhadap usaha ya, berbagai usaha atau berbagai bisnis, misalnya industri rumahan, bisnis busana muslimah misalnya, atau bisnis ayam potong misalnya, atau bisnis tanaman hias ya. Itu bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap usaha-usaha ini. Kamu bisa lihat budidaya ikan misalnya ya, banyaklah gitu masalah-masalah yang bisa kita ambil dari bisnis yang ada di masyarakat. Kemudian yang keenam adalah
masalah-masalah yang terkait dengan mutu pelayanan ya, mutu pelayanan bank syariah. Nah ini penting bagaimana mutu pelayanan dari bank-bank syariah ini. Kemudian yang ketujuh adalah persepsi masyarakat pada produk bank syariah. Ini juga perlu kampanye ya, perlu kampanye yang terus menerus secara kontinu dari bank syariah. Kemudian kita bisa ambil masalahnya, bisa di cross pada nasabah atau pada masyarakat yang menjadi nasabah di bank syariah, kemudian di cross check dengan nasabah yang di bank konvensional gitu. Nah kita bisa lihat kenapa mau menjadi nasabah bank syariah atau kenapa dia tidak mau. Jadi ada dua kelompok gitu ya, bisa kita compare. Kemudian teman-teman sekalian yang ke-8 itu adalah kita juga bisa mengambil inspirasi dari tingkat pemahaman masyarakat terhadap peran perbankan syariah ya. Jadi kaitan dengan nomor 7 ini, bagaimana pemahaman masyarakat terhadap peran perbankan syariah di dalam kehidupan sehari-hari mereka, bagaimana persepsinya ya. Kemudian yang ke-9 ini analisis faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen. Manajemen apa? Manajemen laba pada industri perbankan syariah gitu. Jadi ini adalah inspirasi yang ke-9. Lalu yang ke-10, partisipasi. Nah, ini partisipasi masyarakat dalam mensukseskan berkembangnya lembaga keuangan syariah. Saya ulangi ya, yang ke-10 ini adalah partisipasi masyarakat dalam mensukseskan berkembangnya lembaga keuangan syariah gitu. Jadi ini juga ada hubungannya partisipasi dengan persepsi. Misalnya masih berkembang di masyarakat persepsi, alah buat apa sih menggunakan jasa perbankan syariah? Hampir sama kok gitu dengan bank konvensional. Apa bedanya? Kan sering masih ada masyarakat Muslim yang mempunyai persepsi yang harus diluruskan ya, bahwa masih menganggap sama gitu. Nah kemudian yang atau mungkin mereka sering menyebutnya mirip gitu. Nah yang ke-11 adalah hubungan kualitas layanan ini ya. Jadi hubungan kualitas layanan terhadap loyalitas nasabah. Jadi kalau bagaimana nih tingkat pelayanannya untuk mempertahankan nasabah. Kemudian nanti ini yang ditelusuri adalah tentu saja nasabah-nasabah yang loyalitasnya tinggi ya. Jadi kenapa dia harus memiliki seperti itu? Kenapa, misalnya alasannya apa, faktor yang mempengaruhinya apa. Kemudian kaitan dengan ini adalah kinerja perbankan syariah gitu ya. Kinerja itu biasanya adalah kaitannya dengan kompetensi ya. Jadi SDM-nya seperti apa, kemudian pengorganisasiannya dan pengelolaannya seperti apa, sehingga nanti kita akan ukur kinerja dari bank syariah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mengoptimalkan industri kreatif. Jadi dengan pembiayaan bank syariah kemudian kita mengoptimalkan industri kreatif. Masalahnya apa gitu ya, itu bisa dilihat nanti benang merahnya. Kemudian yang ke-14 itu adalah analisis kinerja keuangan. Nah ini apa namanya, pendekatan ekonominya kental banget ya. Jadi bagaimana kita menganalisis kinerja keuangan bank syariah. Kemudian yang ke-15 itu masalah-masalah yang terkait dengan pembiayaan lembaga keuangan mikro, BMT misalnya di situ. Nah ini kalau nomor 15 saya lihat mahasiswa itu senang gitu kalau untuk meneliti masalah-masalah yang terkait dengan keuangan mikro. Banyak sekali yang berminat. Kemudian yang ke-6 itu adalah optimalisasi zakat produktif ya. Bagaimana prosesnya, kemudian siapa yang memberi, siapa yang menerima, bagaimana alurnya dan sebagainya. Yang ke-17 itu inspirasi yang ke-17 itu adalah etika bisnis Islam dalam meningkatkan omset. Ya, jadi pada suatu perusahaan, pada suatu lembaga atau yang sedang berbisnis itu kan misalnya ingin meningkatkan omsetnya. Nah, bagaimana etika bisnis Islam yang dikembangkan dalam rangka meningkatkan omsetnya gitu. Jadi jangan sampai menabrak
tadi yang tetap kita berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Kemudian yang ke-18 ini inspirasi yang ke-18, strategi pengelolaan zakat dan pemberdayaan umat. Jadi kaitan dengan nomor 16, 17 dan 18 ini adalah strategi pengelolaan zakat dan pemberdayaan umat. Nah, yang untuk poin 18 juga banyak nih mahasiswa yang berminat di dalam menulis skripsi, meneliti tentang pemberdayaan umat. Yang ke-19 adalah analisis SWOT. Ya, analisis SWOT membahas tentang multi level marketing. Jadi tentu saja tetap landasannya Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi dilihat dari SWOT-nya seperti apa. Kemudian kekuatan, kelemahan, peluang dan sebagainya. Kemudian yang ke-20 yaitu strategi marketing syariah dalam meningkatkan pemasarannya itu, menarik nasabah gitu. Bagaimana strateginya supaya dari tahun ke tahun, dari masa ke masa nasabahnya itu meningkat sehingga produktivitas dari bank syariah itu terus kelihatan dari masa ke masanya gitu. Jadi strategi marketingnya seperti apa gitu. Dan yang terakhir tentu ini adalah masalah yang gampang-gampang susah, yaitu bagaimana kita menyadarkan masyarakat dalam usaha menghindari riba. Jadi inspirasinya adalah kesadaran masyarakat dalam usaha menghindari riba. Nah, ini juga bukan usaha yang mudah ini ya. Jadi silakan kalau teman-teman mau mengambil inspirasi ini, saya kira sangat aktual. Baik teman-teman sekalian, itu adalah ada 21 yang saya sampaikan. Tentu sebetulnya ruang lingkup kajian ekonomi syariah itu sangat luas dan mendalam, tapi karena waktunya terbatas, saya sampaikan 21 inspirasi yang bisa kamu pilih dan kamu kembangkan dan kamu pertajam lagi, cari masalahnya untuk kemudian dirumuskan menjadi judul penelitianmu untuk menulis skripsi atau tesis, mungkin juga disertasi. Baik teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Lain kali kita bicara lagi tentang ekonomi syariah yang lebih luas lagi dan mendalam. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa share ke teman-teman lain yang membutuhkan, subscribe dan komen. Kemudian juga tetaplah setia di channel ini untuk kita belajar bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.